Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum Fiskes yang ke-7. Pada kali ini masih dengan topik sama, yaitu biomekanika. Perkenalkan, saya Putri Dini Andika dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 123002301. Di bab biomekanika ini akan membahas tentang perhitungan denyut jantung. Perhitungan denyut jantung banyak sekali yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisinya. Apa sih definisi dari perhitungan denyut jantung? Jadi perhitungan denyut jantung adalah proses mengukur jumlah kontraksi jantung dalam 1 menit. Perhitungan itu dilakukan dengan menghitung jumlah denyut nadi selama periode tertentu seperti 1 menit untuk mengetahui seberapa cepat atau mengetahui lambatnya jantung berdetak. Denyut jantung yang normal biasanya berkisar antara 60 hingga 100 denyut per menit dalam keadaan istirahat. Ada tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah menilai kesehatan jantung. Yang kedua, mengukur tingkat kebugaran fisik. Yang ketiga, ada monitoring intensitas latihan. Yang keempat, pemantauan respon terhadap aktivitas fisik atau stres. Yang kelima, ada deteksi gangguan jantung. Yang keenam, ada pemantauan kondisi medis. Selanjutnya ada denyut jantung istirahat. Apa sih denyut jantung istirahat itu? Jadi denyut jantung istirahat adalah jumlah denyut nadi per menit ketika seseorang berada dalam keadaan istirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik yang signifikan. Ini adalah ukuran standar dari aktivitas jantung basal atau seberapa cepat atau lambat jantung berdetak saat tubuh beristirahat dan tidak terpengaruh oleh aktivitas fisik atau stres. Nah, denyut jantung istirahat yang normal itu berkisar antara 60 hingga 100 denyut per menit. Tetapi angka ini bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor, yaitu seperti usia, tingkat kebugaran fisiknya, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Semakin rendah denyut jantung istirahat umumnya menunjukkan tingkat kebugaran kardiorespirasi yang lebih tinggi. Nah, untuk cara menentukan denyut jantung istirahat ada beberapa cara, dan di sini saya akan melakukan uji pada diri saya sendiri dengan menggunakan jari, yaitu dengan letakkan jari telunjuk dan jari tengah. Dan jika ingin merasakan denyut nadi, hitunglah denyut nadi yang Anda rasakan selama 60 detik. Ini akan memberikan denyut jantung per menit saat istirahat. Bisa diletakkan di denyut nadi di tangan atau di leher. Berikut adalah videonya. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to... Ada denyut jantung maksimum. Apa sih denyut jantung maksimum itu? Jadi denyut jantung maksimum adalah jumlah denyut nadi tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang selama aktivitas fisik yang sangat intens. Ini adalah batas atas dari rentang denyut jantung seseorang dan dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti usia, tingkat kebugaran fisik, dan faktor genetik. Nah, denyut jantung maksimum
penting dalam pelatihan dan pemantauan kebugaran fisik karena dapat digunakan sebagai titik referensi untuk menentukan zona latihan yang sesuai dan mengukur tingkat intensitas latihan. Namun, dalam keadaan normal, biasanya tidak disarankan untuk berolahraga hingga mencapai denyut jantung yang maksimum, terutama tanpa pengawasan atau arahan yang tepat dari profesional kesehatan atau pelatih olahraga. Nah, untuk cara menghitung denyut jantung maksimum sendiri, ada rumusnya. Mungkin misalkan usia itu diibaratkan X. Nah, misalnya akan saya beri contoh. Jadi ada rumusnya itu ada 220 dikurangi dari umurnya tadi, dan itu adalah hasil dari denyut jantung maksimum. Denyut jantung Carnot-Venn. Apa sih denyut jantung Carnot-Venn? Jadi denyut jantung Carnot-Venn yaitu menggunakan rumus Carnot-Venn, yaitu sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung zona denyut jantung target saat berolahraga dengan mempertimbangkan denyut jantung istirahat dan intensitas latihan. Yang diinginkan ini membantu untuk menyesuaikan latihan sesuai dengan tingkat kebugaran individu. Jika Anda tertarik, mungkin bisa dicoba. Nah, ini ada video cara menghitung denyut jantung. Yang pertama, hitung rentang denyut jantung. Yang kedua, tentukan persentase intensitas latihan. Yang ketiga, ada hitung zona target. Sebelumnya kita cari tahu hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme itu hubungannya sangat erat, terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, seperti denyut jantung tadi, yaitu denyut jantung adalah jumlah kontraksi jantung dalam 1 menit. Saat kita melakukan aktivitas fisik, denyut jantung cenderung meningkat untuk memompa lebih banyak darah ke otot-otot yang sedang bekerja. Hal tersebut membantu meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke otot-otot dan organ tubuh. Lalu ada aktivitas. Di aktivitas fisik meningkatkan kebutuhan tubuh akan energi. Saat kita bergerak atau berolahraga, metabolisme tubuh meningkat untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Hal tersebut termasuk proses-proses seperti pembakaran karbohidrat, lemak, dan protein untuk menghasilkan ATP, sumber energi utama bagi sel tubuh. Lalu ada metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian proses kimia dalam tubuh yang memecah nutrisi menjadi energi yang digunakan oleh sel-sel tubuh. Tingkat metabolisme dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan jumlah massa otot. Saat kita beraktivitas fisik, metabolisme meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi tambah.
Nah, jadi hubungan antara ketiga poin tadi, bahwa aktivitas fisik meningkatkan denyut jantung dan metabolisme tubuh. Denyut jantung yang lebih tinggi membantu memompa lebih banyak darah dan oksigen ke otot-otot yang aktif. Sementara peningkatan metabolisme membantu tubuh memproduksi energi tambahan yang diperlukan untuk aktivitas tersebut. Hal ini adalah respon fisiologi alami tubuh terhadap kebutuhan energi tambahan yang diperlukan saat kita aktif. Dari beberapa materi yang saya paparkan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa denyut jantung, aktivitas fisik, dan metabolisme itu saling terikat dan mempengaruhi satu sama lain. Saat kita melakukan aktivitas fisik, denyut jantung meningkat untuk memompa lebih banyak darah dan oksigen ke otot-otot yang aktif. Sementara metabolisme tubuh, dia meningkat untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk aktivitas tersebut. Hal ini adalah respon fisiologis alami tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi tambahan yang dibutuhkan saat kita aktif. Nah, mengetahui hubungan ini penting karena membantu kita memahami bagaimana tubuh beradaptasi dan merespon terhadap aktivitas fisik. Dengan pemahaman ini, kita dapat merencanakan dan mengelola latihan dengan lebih aktif untuk mencapai tujuan kebugaran dan kesehatan kita. Terima kasih sudah melihat video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.